Ada yang menyebutkan renggangnya hubungan itu karena kehadiran orang ketiga dalam hubungan mereka. Primus pernah dipergoki jalan bareng dengan Cut Tari, sementara Nafa dikatakan menjalin hubungan kembali dengan mantan pacarnya. Enggak. Enggak sama sekali. eh enggak ada istilah katanya ada orang ketiga kayak gitu, enggak. Kalau dibilang saya cemburu, emang saya orangnya cemburu, tapi enggak. eh Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya Fani Rahmasari yang akan menemani Anda menyimak berbagai informasi menarik yang terkemas khas Cek dan Dicek. Pemirsa, telah 3 tahun artis Nafa Urbah dan Primus Yustisio berpacaran. Kali ini hubungan mereka yang selama ini terkesan mesra dan romantis tersandung masalah. Hubungan cinta mereka dikabarkan telah putus. Berikutnya kita simak cerita tentang pelukis flamboyan Enrico. Dia antara lain pernah menjadi kekasih Paramita Rusady dan Titi Dwi Jayati. Kilasan-kilasan informasi aktual seputar selebriti bisa kita simak dalam rangkuman Agenda Selebriti. Mantan Putri Indonesia Alia Rohali yang pernah menjadi peserta kontes Miss Universe kini sudah menjadi istri dan ibu seorang anak. Tapi pengalamannya sebagai Putri Indonesia selalu mengiringi hidupnya. Pemirsa, kisah cinta Nafa Urbah dengan Primus Yustisio selama 3 tahun belakangan ini bagaikan cerita yang paling indah dan romantis. Tapi baru-baru ini hubungan mereka dikabarkan retak. Selamanya ku rela berkorban bila dapat abadi cinta. Berkunci. Pemirsa, di antara sejumlah kisah cinta pasangan selebriti, pasangan Primus dan Nafa Urbah merupakan pasangan yang jauh dari isu. Tetapi tampaknya keharmonisan hubungan dua sejoli ini mulai goyah. Belakangan ini Nafa dan Primus dikabarkan mulai renggang. Isu itu diperkuat dengan jarangnya Nafa dan Primus tampil bersama. Kini mereka lebih sering tampil sendiri-sendiri. Karena saya lebih suka sendiri. Kami dalam tahap introspeksi diri masing-masing. Kalau ada masalah mungkin ada sedikit yang mungkin harus kami perbaiki. Tapi finalnya kapan saya juga belum tahu. kita memang lagi bukan pengen sendiri-sendiri, memang kita lagi waktu itu memang jalannya lagi sendirian aja gitu. Mungkin mereka melihat dari situ, menafsirkan dari situ, terus dihubung-hubungkan, terus kita nggak mau jawab gitu, disangkanya hal kecil jadi besar. Lalu bagaimana hubungan mereka sebenarnya? Tinggal menunggu waktu aja. Sampai kapan saya nggak tahu. Waktunya tinggal nungguin aja. Kalau seandainya komitmen kami dipenuhi masing-masing berdua, mungkin kami akan balik. Sebenarnya hubungannya sama pekerjaan saya gitu ya, nggak jauh ya. Cuman kita juga umur pacaran kita emang udah lumayan ya, 3 tahun ya. Terus gimana nih, kok kita mau supaya pacarannya lebih harmonis lagi mungkin, terus supaya lebih jangka panjangnya lebih kelihatan gitu, mau gimana yang kita rencanakan itu ya, kita masing-masing juga melalui sikap kita harus berbeda gitu, melalui kepercayaan juga mungkin mulai sekarang harus diberikan lebih itu kan. Artinya saya sama dia harus introspeksi diri gitu, dan ya itu pun kita lakukan. Ada yang menyebutkan renggangnya hubungan itu karena kehadiran orang ketiga dalam hubungan mereka. Primus pernah dipergoki jalan bareng dengan Cut Tari, sementara Nafa dikatakan menjalin hubungan kembali dengan mantan pacarnya. Enggak sama sekali. Enggak ada istilah katanya ada orang ketiga kayak gitu, enggak. Kalau dibilang saya cemburu, emang saya orangnya cemburu, tapi enggak. Sekarang yang kita kayak biasa-biasa aja, baik-baik aja gitu. Saya nggak bisa cerita keseluruhannya apa masalahnya.
Saya cuma bisa jelasin kalau nantinya kami masih bisa baik-baik lagi, kami akan balik. Tapi kalau seandainya memang udah nggak bisa diperbaikin, saya nggak bisa bilang apa-apa. Informasi lain menyebutkan hubungan pekerjaan ikut mempengaruhi pasang surut hubungan mereka. Sebenarnya kalau kesibukan masing-masing itu udah profesi kami ya. Jadi saya harus ngertiin apa kesibukan dia dan apa kesibukan saya. Itu udah tuntutan. Jadi saya mesti ngertiin gitu. Cuman karena waktu aja dan komunikasi yang kurang jadi membuat kami yang seperti ini. Bisa jadi retaknya hubungan Nafa Urbah dan Primus disebabkan oleh faktor kejenuhan, seperti sering terjadi pada kalangan selebriti. Kejenuhan enggak. Mungkin mau lebih diseriuskan tapi nggak tahu gimana. Apa ya? Saat ini kan kita pacaran begitu aja ya menurut kita ya. Serius tapi karena kita saat ini ya yang saya bilang tadi kesibukan kita meningkat gitu. Jadi ritme ketemunya juga jarang kan. Apa upaya pasangan ini untuk memperbaiki hubungan mereka yang sekarang renggang? Ya kita jalani lagi. Ini semua jodoh itu tangan Allah ya. Saya kembalikan kepada Allah gitu. Tapi kita cuma bisa berusaha. Pemirsa, sosok Enrico barangkali adalah sedikit dari pelukis yang lekat dengan gaya hidup selebriti. Pria ganteng ini sudah 2 kali berpacaran dengan artis papan atas. Yang pertama dengan Paramitha Rusady dan yang kedua dengan penyanyi Titi DJ. Kedua artis ini sudah menikah. Lalu bagaimana dengan Enrico sendiri? Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark. Pemirsa, inilah dia pelukis Enrico. Namanya pernah lengket dengan Paramitha Rusady dan juga Titi DJ. Kini kedua mantan pacar Enrico itu telah menikah, bahkan Titi DJ telah mempunyai anak dari perkawinan keduanya. Kalau boleh tahu bagaimana hubungan Enrico dengan Paramitha dan Titi DJ saat ini? Baik. Dia sih, ya kalau dia ngabarin mereka sih pasti datang, cuman ya karena masih. Waktu baru-baru ketemu juga di pameran lain. Bersama Titi DJ, Enrico pernah membuat karya lukisan yang diberi nama Bahasa Kalbu seperti judul lagu album Titi DJ. Bahkan Titi mempersembahkan album Bahasa Kalbu itu untuk Enrico. Apa komentar Enrico tentang hal itu? Ya karya kan ya kayak istilah klisenya kan ya kayak anak kita juga, kita udah diciptain ya udah, saya bisa tinggalin juga sebenarnya juga. Tapi tetap disayang kan pasti. Kalau udah dibeli orang atau udah dikasih ke orang kan tetap hasil dari kita, hati kita kan. Nggak mau terus nggak senang orangnya terus jadi karyanya berubah kan enggak. Kegagalan hubungannya dengan Paramitha Rusady maupun Titi DJ, apakah membuat Enrico kapok berpacaran dengan artis? Nyari artis juga nggak pernah dengan sengaja kan, kebetulan aja. Masa nyari orang ada kriteria sih gimana? Iya cuman kan nggak ada, masa kita maunya begini nggak maunya begini kan. Urusan hati kan nggak mungkin kita pikirin dengan nalar juga. Adakah kehidupan pribadi Enrico mempengaruhi karya-karya lukisannya? Dengan karya apa dengan kehidupan pribadi? Dengan karya ya kita harus masih jauh kali ya, harus mencapai spiritual lah gue pikir. Kalau saya udah mencapai spiritual di dalam seni ya mungkin bisa pindah ke tempat lain. Sekarang belum sampai aku pikir. Kalau personal life ya I won't tell you. You're going to read just. Pemirsa, sekarang kami ajak Anda menyimak kilasan-kilasan informasi aktual yang terangkum dalam agenda selebriti.